Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sinta Sri Gustina. Kali ini saya akan membahas mengenai jurnal umum perusahaan jasa. Namun sebelumnya teman-teman jangan lupa ya, klik tombol subscribe sekarang juga. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Angga mendirikan bengkel bernama Bengkel Magic. Di bawah ini adalah transaksi yang terjadi selama bulan Februari 2020. Ada transaksi dari tanggal 1 sampai 23. Soalnya ditulis dulu ya guys. Nah, sebelum mengisi kita wajib hafal konsep dasar akuntansi, yaitu apabila harta bertambah maka didebit, harta berkurang maka dikredit, utang bertambah itu dikredit, utang berkurang itu didebit, modal bertambah dikredit, modal berkurang didebit, pendapatan bertambah dikredit, pendapatan berkurang didebit, beban bertambah didebit, beban berkurang itu dikredit. Oke, kita lanjut ngerjain soal yang tadi. Pada tanggal 1, Pak Angga menyetorkan uang ke perusahaan sebesar 20 juta rupiah sebagai modal awal. Maka analisisnya kasnya bertambah, modalnya juga bertambah. Tapi kas bertambah itu kan didebit, sedangkan modal apabila bertambah itu dikredit. Jadi balance gitu ya. Langkah pertama, seperti biasa kita buat judul Bengkel Magic Jurnal Umum periode Februari 2020. Lalu di sini kita pakai halaman. Kenapa? Karena antisipasi biar jurnal umumnya apabila tidak muat ya. Kita masukin Februari tanggal 1, kasnya sebesar 20 juta rupiah di debit, terus modalnya dikredit sebesar 20 juta rupiah juga. Oh iya, untuk modal agak menjorok karena untuk membedakan bahwa itu tuh kredit, oke? Next, pada tanggal 3 perusahaan meminjam uang ke bank sebesar 10 juta rupiah. Berarti analisisnya di sini kasnya bertambah, kas bertambah di debit, utang usaha juga bertambah ya. Utang bertambah itu di kredit. Jadi penulisan untuk jurnal umumnya pada tanggal 3, kas di debit 10 juta rupiah, utang usaha di kredit sebesar 10 juta rupiah. Tapi utang usahanya menjorok ya, jangan lupa. Untuk membedakan bahwa utang usaha itu kredit. Lanjut ke soal berikutnya. Pada tanggal 5 membeli perlengkapan bengkel seharga 4 juta rupiah secara tunai. Analisisnya berarti kasnya berkurang. Kenapa? Karena kita mengeluarkan uang kan ya. Jadi kasnya berkurang, kas berkurang itu dikredit, sedangkan perlengkapannya bertambah karena kita mendapatkan perlengkapannya. Perlengkapan bertambah itu di debit. Nah, penulisan di jurnal umumnya tanggal 5. Perlengkapan di debit sebesar 4 juta rupiah. Di kreditnya yaitu kas sebesar 4 juta rupiah. Transaksi berikutnya, tanggal 7 Pak Angga menerima pendapatan bengkel sebesar 5 juta rupiah. Nah, di sini analisisnya berarti kasnya bertambah. Kas bertambah itu di debit. Pendapatan jasanya juga bertambah. Pendapatan jasanya bertambah itu berarti di kredit. Kayak gini penulisannya. Tanggal 7, kas 5 juta rupiah di debit, pendapatan jasa 5 juta rupiah di kredit. Lalu tanggal 9 membeli peralatan bengkel seharga 5 juta baru dibayar 1 juta. Berarti analisisnya ada 3. Soalnya di sini kan kita beli peralatan. Berarti kita dapat peralatan. Peralatannya bertambah di debit. Lalu kasnya juga berkurang. Kasnya berkurang berarti di kredit. Ada utang usaha juga. Utang usahanya bertambah, yaitu berarti di kredit. Nah, berarti untuk penulisan jurnal umumnya ada 3 ya. Pertama, peralatannya bertambah sebesar 5 juta rupiah di debit, lalu menjorok kas dan utang usaha.
Kasnya sebesar 1 juta karena kita baru bayar 1 juta tadi, dan sisanya jadi utang usaha kita. Utang usahanya jadi sebesar 4 juta rupiah di kredit gitu. Tanggal 11 Pak Angga membayar gaji karyawan sebesar 2.500.000 rupiah. Analisisnya berarti kasnya berkurang, kas berkurang itu di kredit, beban gajinya bertambah jadi di debit. Nah begini, beban gajinya dulu jadi ya di debit sebesar 2.500.000 rupiah, kasnya di kredit 2.500.000 rupiah. Tanggal 13 menerima jasa perbaikan mobil sebesar 10 juta rupiah, tapi baru akan diterima minggu depan. Berarti analisisnya pendapatan jasanya bertambah di kredit, lalu ada piutangnya juga bertambah di debit. Kenapa di sini pakainya piutang bukan kas? Karena di sini itu ada keterangan bahwa diterimanya minggu depan, berarti di sini masuknya piutang bukan kas. Jadi gini, pada tanggal 13 piutangnya di debit sebesar 10 juta rupiah, pendapatan jasanya di kredit sebesar 10 juta rupiah. Tanggal 15 Pak Angga mengambil uang kas untuk kepentingan pribadi sebesar 2 juta rupiah. Di sini berarti uang perusahaan keluar atau berkurang ya. Kas berkurang itu di kredit. Lalu di sini untuk kepentingan pribadi itu berarti nama akunnya masuk ke Prive. Nah, Prive itu sifatnya mengurangi modal. Jadi Prive itu berkurangnya di debit, oke? Penulisan jurnal umumnya, Prive di debit sebesar 2 juta rupiah, kas di kredit sebesar 2 juta rupiah. Ini kita totalin dulu karena udah gak muat. Tanggal 17 membayar biaya kebersihan dan keamanan sebesar 200.000 rupiah. Analisisnya berarti kasnya di kredit karena berkurang, lalu beban kebersihan dan keamanan bertambah di debit. Sebelumnya kita masukin dulu, tadi kan udah di total tuh. Nah lalu kita pindahin totalnya berapa. Jangan lupa halamannya jadi halaman 2. Tanggal 17 beban kebersihan dan keamanan di debit 200.000 rupiah, kasnya di kredit 200.000 rupiah juga. Lalu pada tanggal 19 menerima setengah harga dari jasa perbaikan mobil tanggal 13 Februari 2020. Berarti analisisnya kasnya bertambah. Kas bertambah itu berarti di debit. Setelah dicek tanggal 13 Februari itu ada piutang. Nah sekarang jadi piutangnya itu berkurang. Piutang berkurang itu di kredit. Untuk penulisan jurnal umumnya, kas di debit sebesar 5 juta rupiah, piutang di kredit 5 juta rupiah. Kenapa 5 juta? Karena di sini tanggal 19 kita menerima setengah harga dari jasanya. Sedangkan di tanggal 13 itu harusnya kan 10 juta. Tanggal 21 mengembalikan sebagian besar pinjaman ke bank sebesar 3 juta rupiah. Berarti analisisnya kasnya berkurang. Kas berkurang berarti di kredit. Utang usaha berkurang juga, berarti utang usaha berkurang itu di debit. Penulisannya untuk tanggal 21, utang usaha di debit sebesar 3 juta rupiah dan kas di kredit 3 juta rupiah. Tanggal 23 membayar sewa ruang untuk 1 tahun sebesar 1.200.000 rupiah. Analisisnya kasnya berkurang, kas berkurang di kredit, lalu beban sewanya bertambah, beban sewa bertambah di debit. Untuk penulisan jurnal umumnya, tanggal 23 beban sewa sebesar 1.200.000 rupiah di debit, kasnya di kredit 1.200.000 rupiah. Lalu kita jumlahin semuanya dari pindahan di halaman 1, lalu transaksi berikutnya. Semuanya kita jumlahin jadi 60.900.000 rupiah. Debit dan kredit balance ya. Nah, setelah memahami jurnal umum perusahaan jasa, nanti berikutnya ada posting ke buku besar. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.